Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Kali ini kita akan membahas Pekan Raya Jakarta. Pekan Raya Jakarta alias Jakarta Fair memang lagi nge-hype banget nih. Dan ini berlangsung selama 1 bulan dari Juni hingga Juli. Ini sisa 10 hari lagi, jadi akan berakhir di 16 Juli. Buat teman-teman yang mau ke Jakarta Fair, boleh nonton dulu videonya supaya kalian tahu nih apa saja yang harus dicari dan seperti apa sih promo-promonya. Jadi kita mulai dulu dengan pembelian tiketnya dan persiapannya. Nah, persiapannya apa aja? Dicatat ya teman-teman ya. Pertama adalah beli tiketnya secara online aja daripada kita harus datang antri panjang-panjang, panas-panas untuk beli tiket. Jadi beli tiket online-nya di jakartafair.co.id. Di sini tinggal klik aja beli tiket dan teman-teman pilih aja mau tiket yang tanggal berapa, bisa pilih yang tanpa konser atau dengan konser. Kalau memang tidak mau nonton konser, saran saya beli dengan tanpa konser aja. Dan untuk harganya itu di Senin 30.000, lalu Selasa sampai Kamis itu 40.000, Jumat sampai Minggu itu 50.000. Nah, disesuaikan aja. Kalau kalian mau yang lebih panjang itu saran saya di hari Sabtu. Mulai dari jam 10 pagi dia. Jadi kita punya banyak waktu seharian. Lalu persiapannya apa saja? Selain beli tiket, teman-teman saran saya adalah bawa kantong belanjaan yang kosong dari rumah supaya kita bisa nih bawa dengan nyaman. Misalnya bawa koper atau bawa tas kain atau kantong paper bag lainnya. Dan untuk orang tua ini gratis ya, di atas umur 60 tahun berlaku 1 kali kunjungan, tunjukin EKTP-nya saja. Dan untuk anak-anak yang di bawah 1 meter ini juga gratis. Nah, saran saya lagi adalah pada saat kita mau ke Jakarta Fair ini, kita sudah punya tujuannya teman-teman. Tujuannya apa nih? Apakah untuk beli makanan, kulineran, atau kita mau cari barang-barang apa nih? Elektronik kah? Atau mau cari fashion kah atau apa ya? Nah, di sini teman-teman saran saya adalah buka website jakartafair.co.id, lalu teman-teman lihat dulu venue-nya seperti apa dan merchant-merchantnya apa saja supaya kita ada gambarannya. Nah, berhubung saya sudah kesini, saya mau share nih pengalaman saya. Saya juga nonton dari video YouTube teman-teman yang lainnya dan disarankan untuk datang minimal 1 jam atau 2 jam sebelum jam acara dimulai. Nah, teman-teman bisa melihat acara dimulainya ini kalau Senin sampai Kamis, sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat ini di 15.30, tapi di Sabtu Minggu ini di jam 10 pagi. Kenapa datangnya 2 jam sebelum acara? Supaya dapat tempat parkirnya kalau kita pakai mobil. Tapi kalau teman-teman tidak pakai parkir mobil, misalnya pakai Grab ya, nggak mesti 2 jam sebelumnya kepagian. Nah, sekedar berbagi pengalaman, pada saat saya masuk itu saya menuju ke pintu 2 teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih lihat denah lokasinya dulu supaya teman-teman ada gambarannya. Jadi ini tempatnya luas banget, silakan ditentukan mau parkirnya di zona mana nih, merah, orange, atau kuning, atau bahkan di Gambir Expo. Kalau saya kemarin masuk dari pintu 2, parkir di dekat Gambir Expo. Nah, ini lebih santai, lebih nggak berdesak-desakan. Jadi saya datang 2 jam lebih awal, saya parkir dulu, lalu dan catatan lagi teman-teman, pipis dulu sebelum ke acara supaya kita nggak ribet nih. Karena udah di dalam ini, jujur untuk ngantri pipis itu butuh effort, butuh waktu, dan juga harus dilihat tempatnya karena ada beberapa tempat yang menurut saya kurang bersih ya. Lalu pada saat masuk harus diperhatikan banget tiket masuknya ini, tiket masuk mobil maksud saya ya. Karena kemarin pada saat saya pulang, saya cari di mobil saya itu tidak ditemukan tiket masuk. Saya cari tiket masuk saya itu tidak ketemu. Jadinya saya harus balik lagi ke pintu gerbangnya lagi, ke pintu loket masuk mobilnya lagi. Tapi di situ sudah macet sekali karena sudah jam pulang. Pada saat itu saya jam 8 malam dan sudah padat. Jadinya saya coba melipir nanya sama tukang parkir di sana dan dibilang kalau tiketnya hilang langsung ke pintu keluar saja dan bilang tiketnya hilang lalu tunjukin STNK. Dan saya pas di tempat keluar saya ngomong yang sama, tiket saya hilang
dan saya tunjukin STNK malah disuruh bayar 50.000. Nah ini teman-teman, saya nggak tahu apakah saya yang lalai atau tukang parkirnya, tukang petugas di pintu masuk pintu 2-nya yang lalai, ataukah ini sindikat meminta uang atas dasar kelalaian. Nah ini saya cuman suzon dari sayanya aja, saya nggak tahu, semoga saya salah ya. Tapi kenapa saya curiga seperti ini? Karena pada saat saya keluar ada beberapa mobil juga lagi melipir dan mencari-cari tiket yang hilang. Jujur saya kalau menerima tiket masuk selalu saya simpen di mobil saya, dan itu nggak mungkin hilang punya. Jadi saya juga mungkin lalai ya, saya begitu masuk nggak terima tiket, saya nggak nyadar juga gitu. Nah ini harap diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah tiket masuk parkir mobil itu diperhatikan, dipastikan kita menerima tiket. Kalau nggak terima tiket, buru-buru ke petugas parkirnya, petugas tiket masuknya, minta teman-teman. Nah ini catatan pertama. Jadi setelah beli tiket online dan kita datang, itulah yang harus diperhatikan. Lalu pipis dulu dan juga pakai bajunya sesantai mungkin karena crowded banget teman-teman. Mungkin di 30 menit atau 1 jam pertama tidak terasa crowdednya. Tapi begitu sudah menyentuh 2 jam arena berjalan, itu maksudnya event berjalan, itu padat banget teman-teman. Jadi pakai bajunya sesantai mungkin yang tidak mudah berkeringat. Nah ini acaranya ada di tempat-tempatnya ini. Ada hall A sampai hall D, lalu ada hall E juga, gedung pusat niaga. Gedung pusat niaga pun ada 4 lantai, Gambir Expo, kios depan hall, ada hall D sama hall E, open space, Lasar. Nah ini luas banget, jadi saran saya teman-teman ditentukan dulu mau kemananya supaya kita bisa menghemat waktu. Begitu masuk, kalau teman-teman adalah pecinta gratisan yang mau hunting freebies, teman-teman boleh langsung, saran saya nih langsung ke sini nih, ke tempatnya si Jarum, yaitu di sini nih di open space. Kita lihat dulu ya open space. Nah di sini nih Jarum nih teman-teman. Kenapa di sini ada freebies teman-teman? Langsung aja buru-buru ngantri di sini, main minimal 3 game. Di situ ada 4 game. Nah saran saya mainnya apa? Tato. Nih catat ya teman-teman ya, main tato, lalu foto booth, sama main yang magnetan itu, yang jatuh-jatuhan itu. Karena kalau teman-teman ngantri yang VR itu ngantrinya panjang, bukannya panjang ya, lama. Nah setelah itu teman-teman, setelah dapat 3 stempel boleh tuker dengan merchandise gratis, dan itu bisa di custom. Kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat t-shirt atau hoodie yang bisa di custom dengan tulisan yang bebas, kalian mau tulis apa. Saya dapat tote bag sama lighter. Jadi saya main berdua. Jujur saya mau tuker nih yang lighter karena saya nggak merokok. Kira-kira teman-teman ada yang tertarik sama lighternya? Boleh ya japri ke saya. Nah setelah itu tips dari saya berikutnya adalah kalian standby di websitenya Jakarta Fair ini, supaya kalau kalian ada tujuan tertentu kalian bisa nih langsung buka websitenya, lalu kalian lihat denahnya dan bisa langsung ke tujuannya supaya tidak membuang-buang waktu. Nah begitu mendekati jam 3.30 atau jam 10 pagi, jam buka loket, kalian buru-buru antri setengah jam sebelumnya supaya dapat antrian pertama dan bisa langsung akses dan mendapatkan keleluasaan. Karena kalau sudah di area Pekan Raya Jakarta ini selama 2 jam, itu lautan manusia teman-teman. Mau jalan kemana-mana macet, padat. Yang lagi nge-hype adalah bakso Afung. Bakso Afung itu belanja 55.000 mendapatkan bakso plus mangkok. Dia mangkoknya unyu-unyu. Saya pikir berat, ternyata tidak berat. Dia posisinya ada di kios depan hall D. Teman-teman bisa cari hall D, lalu cari kios yang di depan hall D. Nah, ini dia posisinya ada di mana nih? Di sini nih. Nah, sebab bakso Afung itu ada di tempat lain juga di dalam indoor tapi tidak dapat mangkoknya. Jadi teman-teman harus di sini supaya dapat mangkoknya kalau mau mangkoknya. Kira-kira kalian setuju gak nih kalau saya bikin video tentang review mangkok dari Afung ini? Saya dapat yang warna ungu teman-teman. Tapi kalau boleh jujur ya namanya juga lagi pameran ya.
Itu soal rasa dan soal isinya sih jujur saya kecewa ya, karena banyak jeroannya. Tapi buat pencinta jeroan mungkin suka ya. Tapi kalau saya cuman makan yang paling bakso sama yang bakso uratnya sama bihunnya ya, bihun atau kue tiaw gitu kemarin saya lupa ya. Nah, sama yang sering dihunting sama orang ini yang di Bumi Food teman-teman. Di sini ada makanan sepuasnya itu 35.000. Tapi ya menurut saya sih tergantung ya kita suka apa enggak. Kalau saya sih nggak ngantri yang di sini. Rata-rata di sini sudah ada promo yang kalau beli something dapat something lagi gitu. Jadi rata-rata sudah termasuk murah, tapi teman-teman juga harus perhatikan karena tidak semuanya worth it. Paham kan ya maksud saya ya? Jadi jangan gelap mata, teman-teman harus waspada. Satu pengalaman saya yang mau saya sharing lagi, saya sempat beli Fulo yang tinggi banget itu. Nah, itu saya belinya di dekat-dekat Holiday, depannya Holiday itu ada gerobak. Itu saya lihat dan saya tertarik, saya beli. Satu biji itu 50.000 di gerobaknya situ. Dan setelah beli, saya ke open space. Nah, di open space ini ada saya ke kios Indofood dan di sana dijual Fulo, lalu SPG-nya sambil teriak-teriak dia bilang Fulo buy one get one. Saya tanya harganya berapa, dibilang 50.000. Waduh, di situ saya kaget. Kenapa saya baru aja beli dari yang gerobak tadi 50.000 satu piece. Lalu saya bilang sama SPG-nya, saya bilang saya barusan beli di sana di gerobak 50.000 satu piece, bisa gak ditambahin bonusnya di sini saya ambil? Dia bilang nggak bisa. Saya bilang ya udah saya minta refund di sini, nggak bisa. Dia bilang kalau mau refund harus ke gerobaknya yang di situ yang tempat saya beli. Wah, saya buru-buru deh, macet-macetan tuh padat manusia. Saya tebas aja, saya samperin gerobaknya, saya tanya, kok beda promonya? Kok nggak buy one get one, mana free-nya? Dibilang di gerobak sini memang berbeda. Jadi promo di masing-masing tempat jualan itu berbeda-beda. Kata dia seperti itu. Saya bilang saya nggak terima. Ini sama-sama Fulo, sama-sama Indofood. Kenapa? Orang tua ya, orang tua grup ya kalau nggak salah ya. Ya orang tua, sorry. Itu dia beda promo. Jadi saya bilang saya minta refund lah, saya nggak terima. Ini sama aja ngerjain dong, bener gak? Akhirnya di refund dan saya beli yang buy one get one. Jadi pelajarannya adalah teman-teman kalau mau belanja, mau yang cuan, mau yang dapatnya menarik, itu belinya di kios-kios yang besar seperti ini, di open space. Jangan di pinggiran-pinggiran, apalagi yang di gerobak-gerobak. Kenapa? Satu lagi nih teman-teman, yang teh prenjak. Kan begitu masuk dapat kupon dong. Lalu kita tuker sama teh prenjak. Teh prenjak itu ada banyak teman-teman kiosnya. Ada yang di depan hall, ada yang gerobak-gerobak, ada juga yang di open space ini yang paling gede. Saran saya tuker di sini nih, yang kios nomor 24 yang paling gede. Kenapa? Karena di sini tidak perlu pembelian apapun sudah bisa menukarkan kuponnya. Tapi kalau di kios yang depan hall ini di depan sini ada hall apa? Saya lupa, pokoknya di depan sini ada kiosnya nih kecil, itu sama SPG-nya disuruh belanja dulu baru bisa tuker kuponnya. Dan itu dapatnya kecil sekali. Dan setelah belanja pun nggak bisa main game. Jadi kemarin itu saya sempat beli di sini 30.000 atau 40.000 baru dapat tuker kuponnya dan tidak bisa main game. Sedangkan di sini belanja 30.000 bisa main game. Gitu. Jadi promonya beda-beda di semua kios. Jadi kita harus cari yang kios besar-besar aja. Nah, kalau untuk sampel-sampel gratisan teman-teman, ini saya ada beberapa catatan. Pertama adalah Kusuka. Kusuka itu nih di sini nih nomor 22, teman-teman bisa ngambil gratisan sampel. Lalu ada juga Oishi. Ini saya lupa di mana. Oishi dapat juga. Lalu ada Kopi Okson, Nipis Madu, Rose Brand itu dapat bihun goreng, selasi sama risol, tapi ya itu asin banget sih kalau menurut saya ya. Asin dan pedas banget. Lalu di Mataram kita dapat bakpia kukus, lalu ada nori, outside, kanzler, itu banyak free samples, dan banyak ya tempat-tempat lain juga free samples, terutama di Hall C ya kalau nggak salah ya. Itu juga ada yang minuman apa ya, minuman aren kalau nggak salah. Dan untuk yang pembelian with purchase itu ada Indomie. Kalau beli Indomie 30.000 dapat Indomie 10 piece plus ransel Indomie. Lalu di Kojima belanja 50.000 dapat tote bag yang ada roda. Dan selain games di Jarum ini teman-teman bisa ke Hall A.
Di situ ada booth kucu, itu kita bisa main putar dadu dapat sampo atau kuku palsu, dan juga Lemonilo, main dapat stiker atau voucher MAP. Kapal api itu juga udah teman-teman pasti tahu ya, main teriak-teriak dapat kopi. Di Super Musik ini juga ya teman-teman, ini saya rekomen. Lalu di Hall A itu ada Paxel. Hall A ini posisi di sini ya teman-teman ya. Ada Paxel itu dapat roti plus Lucky Spin, dan juga ada Merry Regal itu dapat Choco Merry, Cimori dapat yogurt, Antangin dapat antangin saset, WD-40 dapat botol minum, dan freebies di yang tempat kosmetik juga menarik-menarik, tapi saya jujur sih nggak ngambil-ngambilin ya, jadi ada banyak sekali, nanti saya kasih catatannya. Nah kalau kalian mau pipis, itu saran saya di sini nih, di Gedung Pusat Niaga. Gedung Pusat Niaga lokasinya itu di depannya patung Bung Karno. Nah saran saya jangan di lantai 1, itu karena bau dan padat. Saran saya naiklah 2 lantai atau 3 lantai atau bahkan di lantai 4 supaya lebih nggak ngantri dan lebih bersih. Tapi ya lebih gelap ya teman-teman ya. Jujur sih ini seru-seru juga, tapi ya padat juga sih. Jadi kalau kalian bawa anak kecil ya harap lebih berhati-hati, dan karena kemarin banyak sekali pengumuman itu anak hilang teman-teman. Dan di sini juga ada arena-arena untuk pasar malam, lalu ada kulineran. Kulineran itu di deket-deket Gambir Expo di sini ya. Event Pekan Raya Jakarta alias Jakarta Fair ini memang setahun sekali dan diadakan 1 bulan penuh. Jadi ya kalau kita mau seru-seruan boleh-boleh aja, dengan bayar tiketnya itu kita bisa dapat kupon gratisan, why not? Jadi istilahnya ya sebenarnya sih balik-balik modal aja, cuma ya kita mesti persiapkan waktu dan tenaga, dan juga kita udah prepare nih mau ngapa-ngapainnya aja supaya kita lebih cuan dan dapat juga apa yang kita mau. Kalau saya perhatiin sih lebih banyak orang yang borong snack-snackan karena itu promonya harganya menarik ya, 10.000 bisa dapat banyak, ada juga yang 15.000 dapat banyak, dan juga kupon-kupon yang gratisannya itu dimanfaatin, ditukerin aja, khususnya untuk yang teh botol 4 biji itu 10.000 sama Kanzler dapat gratisan, sama yang teh tubruk kopi tubruk cap gajah itu juga pahit-pahit sedep ya. Nah, teman-teman silakan dinikmati. Kalau kalian udah belum nih ke Pekan Raya Jakarta ini dan kalian udah dapat apa aja, kalian boleh share ya di kolom komentar. Semoga video singkat ini bermanfaat ya buat kita semua. Sampai jumpa di video lain, saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.